Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, students. Descriptive text. Now, in this lesson, we are going to divide into two parts. Part one, we are going to talk about definition, purpose, and structure. And part two, we are going to learn about example of descriptive text. Now let's see the definition of this descriptive text. Descriptive text, as its name, is descriptive, taken from the word describe. Jadi teks deskriptif seperti namanya adalah deskriptif, diambil dari kata describe. The definition of describe quoted from the Macmillan Dictionary. Definisi describe itu dikutip dari kamus Macmillan. Is to give details about what someone or something is like. Jadi memberikan rincian tentang seperti apa seseorang atau sesuatu. So descriptive text means a type of English text which contains a detailed description of an object. Jadi teks deskriptif berarti sebuah atau sejenis teks bahasa Inggris yang memuat sebuah gambaran yang terperinci dari sebuah objek. Usually, the objects described can be inanimate objects, places, humans, and other living creatures. Jadi biasanya objek-objek yang digambarkan yaitu bisa dalam bentuk objek yang inanimate, tidak bernyawa, places, tempat, atau humans, manusia, and other living creatures, dan makhluk hidup yang lain. So based on the explanation above, we can take a conclusion about the definition of descriptive text. So descriptive text is a text that describes objects such as inanimate objects, things, places, humans, or other living creatures in details. Jadi teks deskriptif adalah sebuah teks yang menggambarkan objek-objek seperti objek atau benda-benda yang tidak bernyawa, tempat, manusia, atau makhluk hidup yang lain secara terperinci. Now let's step to purpose of descriptive text. Ini tujuan daripada teks deskriptif. In the book College Academic Writing, ini di dalam buku College Academic Writing jadi menulis tentang akademik di perguruan tinggi, judul Genre Based Perspective. Judulnya adalah perspektif yang berbasis teks atau genre. 2017 tahun 2017 by Dr. Iwayan Dirgayasa M.Hum. Jadi oleh Dr. Iwayan Dirgayasa M.Hum says the purpose or social function of descriptive text is. Jadi tujuan atau fungsi sosial dari teks deskriptif adalah to describe a person,
menggambarkan seseorang, place, tempat, or thing atau benda in such a way, ya, sedemikian rupa, that sehingga a picture is formed in the reader's mind. Sebuah gambaran terbentuk di dalam benak si pembaca. Now let's step to the definition. The definition. Step to characteristic of descriptive text. Ciri khas daripada teks deskriptif, ya, atau ciri khas atau ciri-ciri, ya, teks deskriptif. There are several characteristics that need to be considered when writing descriptive text. Ini ada beberapa ciri-ciri yang perlu dipertimbangkan ketika kita atau diperhatikan, ya, ketika kita menulis daripada teks deskriptif. The first, yang pertama, simple present tense. When describing something, the sentence is usually not tied to a time reference. Jadi ketika menggambarkan sesuatu atau seseorang, kalimat, ya, biasanya tidak terikat oleh referensi waktu, ya. So the tense used is simple present tense. Ya, makanya itu tense yang digunakan adalah simple present tense. Namely, yaitu the tense that uses the first form of the verb. Jadi ini tense yang menggunakan bentuk pertama dari kata kerja. Ya, for example, ini eat, live, etc. Jadi eat seperti eat, ate, eaten, eating. Nah, we take it. Nah, we use it. Kita pakai it. Live, lived, lived, living. Now we take or we use about live, yeah, etc. Now number two, nouns and noun phrases. Jadi ini ciri yang kedua menggunakan kata benda, ya, atau kata benda majemuk. When describing something, someone, ya, jadi ketika menggambarkan sesuatu atau seseorang, generally there will be a noun. Itu umumnya, boleh bilang pasti akan ada namanya a noun, sebuah kata benda. And a noun phrase, ya, atau kata benda majemuk. Nouns generally consist of one word. Nah, ini bedanya, ya. Jadi kalau kata benda umumnya terdiri dari satu kata. While noun phrases, sementara kalau kata benda majemuk, ya, are nouns adalah kata benda and their modifiers. Jadi kata benda dan yang menerangkannya. Jadi ada istilah menerangkan, diterangkan. For example, kata benda. Contoh kata benda, table, meja, girl, gadis, kau, sapi. Ini contoh daripada kata benda. Lalu example of noun phrase. Kalau noun phrase itu white table. Contohnya ada white. White ini yang disebut dengan modifiers atau yang menerangkan. White adalah kata sifat. Table adalah kata benda. Jadi kata sifat tambah kata benda itu biasa disebut dengan noun, noun phrase. Jadi white table, nice girl, ya, gadis yang manis, ya, nice girl. Tame cow, ya, sapi yang jinak. Jadi white table, nice girl, tame cow, itu adalah contoh daripada noun phrase atau kata benda majemuk, ya. Now let's step to the next characteristic, ya, ciri yang berikutnya. We use about adjectives, adjective or adjective. Kita menggunakan namanya kata sifat. To explain or describe object, seperti yang tadi kita, ya, kalau yang menjelaskan atau menggambarkan objek, ya, we can use adjective, adjectives. Jadi kita bisa menggunakan kata sifat. Ya, jadi ini kata sifat. This adjective can also be used as a modifier in a noun phrase. Jadi ingat kata sifat ini seperti yang contoh tadi, ya, itu digunakan sebagai modifier, ya, yang menggambarkan atau menjelaskan sebuah
kata benda yang di dalam yang disebut dengan noun phrase ya, atau frase kata benda. Ya, for example, contoh. Nah, ini adalah kata sifatnya yang sendiri itu good, umpamanya good, baik, ya. Lalu happy, ya, bahagia, ya, nice girl, gadis yang manis, ya. White round table. Nah, ini ada kata sifat dipakai sebelum kata benda seperti nice girl, white, sama round ini sama-sama kata sifat. Jadi white round table. Jadi meja bundar yang berwarna putih ya. Oke, jadi contoh daripada penggunaan daripada kata sifat. Jadi kata sifat bisa menyendiri dan bisa menjelaskan daripada kata benda yang uh, diletakkan di sebelah kanan seperti nice girl, nice kata sifat, girl kata benda, white, round table, white sama round kata sifat, lalu table kata benda. Now number 4, nomor 4, relating verbs, linking verbs. Kita menggunakan kata kerja yang menghubungkan ya. Relating verb biasa juga disebut dengan copula ya. Is a word that is positioned to be a verb. Jadi sebuah kata yang diposisikan menjadi kata kerja and functions to connect the subject and explanation of the subject, dan fungsinya adalah menghubungkan subjek dan penjelasan dari subjek tersebut. Examples of relating verbs, contoh daripada relating verbs that are commonly used yang biasa digunakan adalah am, is, are. Ya, adalah have, has itu mempunyai, seem nampaknya, kelihatannya, appear muncul, mean bermaksud, become menjadi, etc. dan lain-lain. Now we step to structure of descriptive text. Ya, ini adalah susunan daripada teks deskriptif. Let's see. In descriptive text, the parts that need to be written are. Jadi ini dalam teks deskriptif, bagian-bagian yang perlu ditulis adalah first, or number one, identification. Jadi pertama itu ada identification. The first paragraph of the descriptive text is identification. Jadi identifikasi ini adalah pada paragraf pertama. Ya. Paragraf pertama identification atau biasa disebut dengan pengenalannya is aims is to identify. Jadi tujuannya itu adalah memperkenalkan the object being discussed, objek yang didiskusikan ya, atau yang sedang diskusikan. This section is not yet a detailed part of the object. Jadi bagian ini bukanlah sebuah bagian yang terperinci dari sebuah objek. Ya, jadi ingat paragraf pertama belum terinci ya, baru gambaran umum ya. Terus yang number 2, ini paragraf yang kedua atau the second part ya in structure of descriptive text adalah description, penggambaran. Nah, the next paragraph is description. Paragraf berikut adalah penggambaran atau paragraf kedua ya. This section describes the characteristic of the object that were explained at the beginning of the text. Jadi bagian ini menggambarkan tentang ciri ya, ciri-ciri ya, ciri-ciri daripada objek yang dijelaskan ya, dijelaskan at the beginning of the text, pada awal teks atau biasa disebut dengan paragraf pertama ya. In this section, dalam bagian ini, the object must be described in as much detail as possible. Jadi objek ini harus digambarkan ya serinci mungkin ya, so that sehingga the karakteristik, ciri-ciri of the object, ciri-ciri objek tersebut can be clearly depicted. Ya, bisa dengan jelas depicted, terbentuk in the reader's mind, dalam benak si pembaca.
Okay, I think it is enough for the part one here. Yeah. Now for part two, later we are going to learn about the examples of descriptive text.